Halo guys, kenalan yuk sama Voltaire. Nama yang mungkin udah sering kalian denger. Tapi siapa sih dia sebenarnya? Tenang, bukan merek tas mahal ya. Voltaire ini bukan barang mewah, tapi orang yang luar biasa. Jadi Voltaire ini penulis terkenal dari Prancis, hidup zaman dulu banget, pas lagi zaman-zamannya orang pada pamer kepintaran. Dia lahir tahun 1994 dan meninggal tahun 1988. Nah, karya-karyanya ini bikin heboh seantero Eropa. Gak cuma di Prancis saja, tapi sampai ke negara-negara lain. Dia jago banget bikin sindiran pedas yang dibungkus komedi, kayak stand-up comedian zaman dulu gitu deh. Bayangin aja, dia bisa bikin orang ketawa sambil mikir. Bedanya, dia nulis buku, bukan manggung. Bukunya banyak banget, dan semuanya punya pesan yang dalam. Tapi tujuannya sama, nyentil penguasa, agama, sama kebiasaan aneh masyarakat. Dia nggak takut buat ngomongin hal-hal yang kontroversial. Pokoknya, yang bikin dia gregetan, pasti kena semprot. Gak ada yang luput dari kritikannya. Kerennya, Voltaire ini nyindirnya elegan, gak asal ngegas. Dia punya cara yang halus tapi menusuk. Makanya, dia jadi idola para pemberontak dan pemikir kritis. Banyak yang terinspirasi dari pemikirannya. Sampai sekarang, tulisannya masih relevan loh. Banyak yang masih baca dan belajar dari karyanya. Buktinya, banyak banget meme yang terinspirasi dari Voltaire. Jadi, kalau kalian suka meme, mungkin kalian juga suka Voltaire. Pernah ngerasain hal absurd tapi takut ngomong karena dikira negatif? Nah, Voltaire punya solusinya. Satir. Satir itu kayak ngasih obat pahit pakai gula. Kritikannya nampol, tapi dibungkus humor, jadi aman dari orang-orang yang gampang tersinggung. Voltaire ini jago banget main logika terbalik. Dia muji-muji sesuatu yang jelas-jelas salah, sampai orang sadar sendiri betapa konyolnya. Contohnya, di novel Candide, dia ngegambarin dunia ini udah sempurna banget, padahal isinya perang, bencana, sama orang jahat semua. Lucu tapi ngena banget kan? Nah, satir ala Voltaire ini jitu banget buat ngebongkar kemunafikan. Coba bayangin, pejabat korup dipuji-puji kejujurannya. Atau artis sensasional dibilang sederhana. Gak mungkin banget kan? Disitulah lucunya, sekaligus sindirannya. Jelek. Salah satu karya Voltaire yang paling gokil itu Candide. Buku ini benar-benar menggambarkan betapa gilanya dunia yang kita tinggali. Ceritanya tentang cowok polos yang kemakan omongan gurunya, yang bilang kalau dunia ini udah sempurna dan semuanya berjalan dengan baik. Katanya dunia ini udah sempurna, tapi kenyataannya jauh dari itu. Pas diajak keliling dunia, yang ditemuin malah zonk semua. Setiap tempat yang dia kunjungi penuh dengan masalah dan penderitaan. Candide ngalamin banyak kejadian absurd, mulai dari gempa bumi yang menghancurkan kota, perang yang brutal, sampai perbudakan yang kejam. Tapi kocaknya, dia tetap percaya sama gurunya. Dia yakin bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana besar. Nah, disinilah Voltaire mulai ngelempar satirnya. Dia menggunakan humor untuk mengkritik optimisme buta. Dia kayak ngajak kita buat ngetawain kenaifan Candide, yang terus-menerus tertipu oleh kenyataan. Sekaligus nyindir orang-orang yang gampang banget dibodohi. Voltaire benar-benar jago dalam menyampaikan kritik sosial. Candide ini kayak sinetron zaman sekarang deh. Penuh drama, intrik, dan kejadian yang bikin geleng-geleng kepala. Sama kejadian gak masuk akal. Setiap babak penuh dengan kejutan yang tak terduga. Bedanya, Candide punya pesan moral yang dalam banget. Voltaire mengajak kita untuk berpikir lebih kritis. Voltaire kayak ngingetin kita buat selalu kritis dan jangan gampang percaya, terutama terhadap hal-hal yang terlihat terlalu indah untuk jadi kenyataan, apalagi sama omongan manis yang belum tentu benar. Jadi, selalu waspada dan jangan mudah tertipu. Zaman sekarang, satir udah berevolusi jadi meme. Meme adalah bentuk baru dari satir yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua kalangan. Sama kayak satir Voltaire, meme juga pakai humor buat nyindir fenomena sosial, politik, sampai budaya pop. Bedanya, meme bisa menyebar lebih cepat dan menjangkau lebih banyak orang. Bedanya, meme lebih singkat, padat, dan visual. Dengan format yang sederhana, meme bisa langsung menyampaikan pesan tanpa perlu banyak kata. Cocok banget buat generasi milenial yang gak suka baca tulisan panjang-panjang. Generasi ini lebih suka informasi yang cepat dan mudah dicerna. Coba deh, buka Instagram atau Twitter. Di sana, kamu bisa menemukan berbagai macam meme yang menghibur sekaligus mengkritik. Pasti banyak banget meme kocak yang nyindir macam-macam hal, dari hal-hal sepele sampai isu-isu besar yang sedang hangat dibicarakan.
Mulai dari tingkah laku absurd, kebijakan kontroversial, yang seringkali membuat kita tertawa sekaligus berpikir, sampai tren kekinian yang bikin geleng-geleng kepala. Meme bisa menjadi cermin dari apa yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, di balik lucunya, meme-meme ini punya kekuatan buat ngasih kritik sosial yang menohok. Mereka bisa membuka mata kita terhadap realitas yang ada. Meme itu kayak virus, cepat banget nyebar dan nempel di kepala. Dalam hitungan detik, meme bisa menjadi viral dan dilihat oleh jutaan orang. Gak heran kalau banyak orang yang lebih gampang inget pesan moral dari meme daripada dari buku teks. Meme bisa menyampaikan pesan dengan cara yang lebih menarik dan mudah diingat. Jadi bisa dibilang, meme itu penerus tahta satir di era digital. Mereka membawa semangat satir ke dalam dunia digital yang serba cepat dan instan. Sama-sama ngena, sama-sama bikin mikir, tapi lebih kekinian. Meme adalah bentuk satir yang relevan dengan zaman sekarang, dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi.